Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Para pembelajar ilmu hadis yang sangat saya hormati, marilah kita lanjutkan belajar kita pada kesempatan ini. Mari kita mulai dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Hadina As-Sholihah, Al-Fatihah. Baiklah, tema kita hari ini adalah tentang hadis maklum. Menurut bahasa, kata maklum adalah isim maf'ul dari kata al-qalb, yang berarti membalikkan sesuatu dari bentuk yang semestinya. Jadi menurut istilah hadis maklum adalah mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadis dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan atau mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan, atau dengan cara yang semisal. Tukar menukar ini bisa terjadi pada sanad atau pada matan hadis. Jadi intinya apa? Maklum ini membolak-balikkan kalimat yang seharusnya di depan ditaruh di belakang atau sebaliknya. Coba kita lihat di sini skema hadis maklum, sanad yang harusnya adalah menyebutkan periwayat secara berurutan dan tidak ada penggantian nama periwayat. Ini idealnya. Jadi dari musonib atau mukharijul hadis, atba'ul atba', kemudian atba'u tabi'in sahabi. Ini urutan. Tetapi di sini mungkin seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama perawi sebuah hadis dengan nama lain, dengan tujuan supaya nama perawi tersebut tidak dikenal. Nah, misalnya ada seorang atba'ut tabi'in berguru kepada tabi'in, tetapi tabi'innya tidak disebutkan. Sehingga kenapa tidak disebutkan? Mungkin karena banyak alasan. Karena mungkin kalau disebutkan nama aslinya hadis menjadi dhaif atau bagaimana. Nah, ini bisa menjadi masalah. Ini. Kemudian salah satu contohnya di sini adalah hadis maklum pada sanadnya. Abdul Razak qala akhbarana Ma'mar wa Tsauri an Suhail ibni Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqitum al-musyrikina fi tariqin fala tabda'uhum bisalam wa tarduhum ila adiyatiha. Baiklah, coba kita analisis sanadnya. Hampir semua sanad hadis ini bersumber dari Suhail, dari ayahnya. Suhail dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad. Dari Suhail, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad. Namun pada jalur yang lain di sini ini yang tanda merah ini Hamad membalik riwayatannya di mana ia menjadikan hadis ini diriwayatkan dari Al-A'mas. Dari padahal saya ulang lagi Hamad membalikkan riwayatan di mana dia menjadikan hadis ini diriwayatkan dari Al-A'mas, padahal hadis ini diriwayatkan dari Suhail bin Shalih, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Maka disinilah yang dinamakan dengan maklum dibulak-balik. Yang sebenarnya yang benar adalah jalan yang ini yang tidak ada bedanya, tetapi di sini dibulak-balikan yang seharusnya yang meriwayatkan Suhail, muridnya Abu Shalih ini Suhail, tetapi di sini ditulis Al-A'mas. Maka di sini mungkin
dinamakan hadis maklum karena memang terjadi bolak-balikan sanad gitu kan. Kemudian salah satu contoh yang terjadi pada matan hadis ya, misalnya begini. Skema hadis maklum pada matan rangkaian sanad, matan hadis, di sini juga ada matan hadis ya. Matan hadis dalam satu rangkaian sanad tertukar tempatnya. Seharusnya di awal matan hadis tetapi diletakkan di akhir matan hadis atau sebaliknya. Contoh hadis maklum pada matan gini. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya. Jadi kata la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu pada hadis yang lain coba diperhatikan seperti ini. Walau julun tasuddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, jadi selain 5 dan 6 ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan tempat. Pada matan yang pertama la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Tapi pada matan yang kedua la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya. Jadi pada matan hadis di atas telah terjadi tukar-menukar tempat kalimat pada bagian matan. Namun demikian ini masih bisa dimaklumi karena dimungkinkan supaya bermakna juga tidak mempengaruhi maksud daripada hadis tersebut. Ya, ini saya kira ini masih dimaklumi yang seperti ini. Kalau yang pertama tadi yang maklum pada pada sanad ini saya kira tidak bisa dimaklumi karena memang sudah ada pergantian nama riwayat, tetapi ada pada matan ini masih bisa dimaklumi selama tidak merubah maksud daripada hadis tersebut. Oke ya. Jadi sekali lagi maklum ini adalah membolak-balikkan sanad atau membolak-balikkan pada matan. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya. Ini adalah periwayat yang diterima dan yang ditolak. Ini mungkin kita bisa melihat slide-nya di sini ya, tentang periwayat yang diterima atau yang ditolak. Mantub balu riwayatuhu, orang yang diterima riwayatnya. Ya, pertama adalah dobit, kedua adil. Jadi dobit itu cerdas, ya adil itu unsur kepribadian seorang perawi hadis. Ya, misalnya di sini ada yahfaduhu min at-tabdil wa taghyir. Orang yang terjaga dari perubahan ya, sehingga tidak merubah-rubah hadis atau mengganti-ganti. Ya, tidak mengganti matan, tidak mengganti sanad ya. Ini dia terjaga dari itu. Walam yakun mughafalan, orang yang bukan pelupa. Ya, kalau pelupa berarti maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang dobit. Akiran lima haditsubi, memahami dan mengerti terhadap apa yang disampaikan, ya apa yang dia ceritakan, tidak hanya hafal, tetapi dia memahami. Alimah bima yuhidu al-ma'ani min al-lafzi, ya dia mengetahui mana-mana dari lafaz-lafaz tersebut, ya mengetahui secara pasti apa maknanya, ya dari lafaz-lafaz itu, bisa membandingkan antara satu sanad dengan sanad yang lain, membandingkan antara satu matan dengan matan yang lain sehingga dia mengerti betul lafaz itu. Yakunu mimman yu'addi al-haditsa bi qurbihi. Termasuk orang yang bisa menyampaikan hadis dengan dengan teliti, huruf-hurufnya dia mengerti semuanya. Ya, ini salah satu bentuk kriteria orang yang dobit. Ya. Jadi ada minimal ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang ini bisa menjadi orang yang dobit. Kemudian yang kedua adalah ini sifat kepribadian ya, misalnya Islam, balik, berakal, tidak berbuat fasik, ya menjaga muru'ah, as-salamat lima yang muru'ah ya, ini menjaga muru'ah. Jadi orangnya tawadu, tidak pernah berbohong ya, akhlaknya baik ya, ini termasuk sifat adalah. Jadi dobit dan adil ini merupakan dua hal yang harus melekat pada diri seorang periwayat apabila dia periwayat ini diterima. Jadi
Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa diterima riwayatnya. Misalnya dia diadopin atau dia adil, ya apalagi kedua-duanya tidak ada pada sifat ini, tidak ada pada orang tersebut, maka ini tidak bisa diterima. Contohnya seperti ini di halaman di slide nomor 8. Contoh riwayat yang diterima, ya misalnya di sini Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, ini nama perawi hadisnya. Kemudian di sini ada Ahmad bin Hanbal mengatakan dia imam. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ini termasuk imam hadis. Muhammad bin Sa'ad mengatakan dia orang yang sikoh. Ya, jadi komentar Muhammad bin Sa'ad mengatakan bahwa Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ini adalah orang yang sikoh. Sikoh itu gabungan dari adil dan tauhid. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ini termasuk orang yang sikoh imam. Ya. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Al-Humaydi orang yang sikoh. Al-Hakim mengatakan bahwa Al-Humaydi Abdullah bin Zubair ada orang yang sikoh makmun, sikoh tapi juga bisa dipercaya. Nah, ini contoh riwayat yang bisa diterima. Saya kira demikian ya, dan ini bisa diketahui dengan kitab-kitab sejarah. Ini sebagai pengetahuan awal saja. Nanti kalau sudah ingin mengetahui lebih mendalam tentang riwayat yang diterima dan ditolak, maka kita harus membuka kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, kitab-kitab yang menjelaskan biografi masing-masing riwayat. Ada Tadribut Tahdhib, ada Tadribul Kamal, ada kitab Ad-Du'afa, ya, dan banyak sekali kitab-kitab itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa huwal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.